Komponen penyebab sebuah power supply switching, tegangan sekunder berat sebelah, jadi tegangan simetris yang ini, sebelahnya besar, sebelahnya kecil. Kalau dilihat dari atas penampakan kita akan sulit menjelaskan, sehingga kami akan menjelaskan secara terbalik pada belakangnya, pada bawah PCB-nya ini. Jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi maksudnya nanti di plus yang simetris ini menjadi lebih besar dari yang negatifnya, ataupun yang negatifnya lebih besar dari positifnya. Makanya di sini akan kami jelaskan komponen apa penyebab tegangan simetris ini besar sebelah. Jadi dalam power supply switching kadang tegangan simetrisnya ini tidak seimbang atau besar sebelah. Jadi teman-teman misalnya yang harusnya D seimbang 12 tapi yang sebelahnya menjadi 15. Jadi kita harus tahu dulu komponen apa. Pertama, dioda penyearah sekunder ini ya. Jadi dioda ini bermasalah teman-teman. Gejalanya ya ini ya, bisa dilihat nih ya. Kadang-kadang dia bekerja tapi tidak stabil, kadang berdenyut dan ini ya. Penyebabnya diodanya ini kadang penyearah bocor atau putus. Jadi bocor ini ya, antara bocor dan putus itu ada berbeda ya. Kemudian dioda Schottky-nya tidak bekerja seimbang. Jadi di mana dia ya? Di sini perlu kita perlu kami infokan ya. Secara gambar, secara dengan digambar teman-teman. Nah, misalnya ini ya. Ini adalah modul yang akan kita jadikan konten ya. Nah, di sini. Di mana diodanya? Dioda ini ya, teman-teman, dioda regulator ini ya. Jadi tegangan di sini dan di sini tidak seimbang. Yang harusnya misalnya 20 plus dan 20 min. Jadi salah satunya ini naik. Misalnya di sini kebanyakan ini ya, yang ini naik menjadi 25. Kebanyakan yang ini yang naik ya. Jadi harus dicek dioda ini ya, dioda regulator ini ya. Dioda ini harus dicek nih, ini. Nah, kadang dia menjadi penyebabnya. Jadi harus diukur diodanya ini ya. Jadi itu saja yang pertama. Jadi gejala yang pertama seperti itu. Nah, selanjutnya nanti gejala yang kedua. Gejala yang kedua, kapasitor filter rusak. Ya. Jadi ini dia risikonya ini kalau dia rusak. Penyebabnya ini ya. Jadi dia bocor atau kering. Jadi bisa membedakan antara bocor dan kering. Jadi harus diukur dengan ini ya. Alat ukur resistansinya si kapasitor ini namanya ESR. Solusinya ya tinggal kita ganti dengan yang baru. Namun kan harus tahu tuh di mana dia, di modul itu yang mana. Kapasitor yang ini teman-teman, yang dimaksudkan kapasitor yang ini. Jadi bisa saja salah satunya dia mengalami bocor ya, atau kering. Jadi tegangannya akan satunya naik, satunya turun. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini trafo switching tidak seimbang. Jadi dari trafonya teman-teman itu bisa juga. Jadi lilitan ya, jadi lilitan sekunder ini ada yang putus. Kemudian mungkin kualitas kawatnya buruk. Solusinya ya harus kita ukur lagi nih dengan alat yang namanya LCR meter ya ini ya, untuk mengukur induktor. Kemudian dengan sekunder kita harus dengan multimeter ini ya, lihat resistansinya, mungkin ada yang rusak. Yang keempat adalah regulator feedback. Nah, ini paling sering ini ya. Dan ini nih, kedua komponen yang paling menjadi penyebab utama teman-teman. Jadi mereka berdua ini menjadi penyebab utama ini ya, tegangannya menjadi tidak seimbang ini. Kadang dia naik turun teman-teman. Jadi power supply menyala dan itu. Jadi penyebabnya ini mereka berdua ini menjadi penyebab tuh.
di dalam semua power supply. Jadi di mana dia letaknya? Dia yang ini ya. Jadi mereka berdua itu di bagian sini ya, ini ya. Ini di bagian sini. Jadi ini adalah optocoupler, ini adalah WL atau TL-nya 431. Jadi mereka berdua ini pegang peranan penting. Perlu diperiksa juga. Yang kelima, beban tidak seimbang. Jadi maksudnya beban dari power supply-nya tidak seimbang. Jadi gejalanya seperti ini teman-teman. Ada dua saja ya. Jadi kadang tegangannya menjadi kecil karena beban yang dipasang ya itu tidak seimbang. Jadi antara kiri dan kanannya tidak seimbang. Jadi suaranya akan menjadi distorsi atau noise. Maksudnya misalnya kalau di amplifier ya, audio amplifier nanti kedengaran suaranya menjadi noise. Penyebabnya ini ya, ini penurunan tegangan itu karena salah satu sisi lebih besar. Kemudian mungkin ada yang bocor ya. Jadi solusinya harus diukur ya kan. Kemudian dicek satu persatu ini ya. Di sini ini ya bebannya nanti teman-teman. Bebannya nanti yang di sisi sebelah sini ya ini ya bebannya. Ini harus diperiksa semua nih teman-teman ini. Beban antara tegangan positif dan negatif itu harus diperiksa. Jadi kesimpulannya di sini ya teman-teman ya. Ya ini ya. Jadi harus kita periksa satu-satu dioda, depung elko-nya, trafonya, IC feedback-nya yaitu TL dan optocoupler ya. Paling utama. Beban tidak seimbang, jadi bebannya harus dilepas dan dicek satu persatu.